Budar, saya Delta Gonzales kembali lagi hadir menyapa Anda dalam program Superscore ya untuk edisi spesial Piala Dunia 2022 hari Selasa 22 November 2022 dan kali ini kita akan mengulas laga yang mempertemukan antara Maroko versus Kroasia. Sudah bergabung dengan saya ada Bang Agus Rianto, wartawan olahraga Super Bowl dan Bang Oktora Feriawan, wartawan olahraga Tribun Jabar. Saya akan menyapa keduanya. Halo Bang Agus, Bang Oktora. Halo Mbak Delta, Halo Mbak Delta. Apa kabar? Sehat nih, harus semangat ya Piala Dunia. Harus semangat karena Piala Dunia baru bergulir beberapa hari saja, masih jauh finalnya ya ini ya. Dan ini kita akan ngomongin dari grup F, laga perdana antara Maroko versus Kroasia. Di sini langsung saja saya ke Bang Agus terlebih dahulu ya. Memang Maroko tidak terlalu diunggulkan dan belum punya prestasi yang cemerlang satupun selama ini. Nah, bagaimana tanggapan dari Bang Agus terkait performa timnas Maroko? Iya, Maroko di grup F ini memang bukan bahkan tidak diunggulkan untuk lolos ya. Terus lawan Kroasia aja berdasarkan peringkat sangat jauh. Kroasia di 12, Maroko di 22. Tapi perlu juga diingat Maroko punya potensi untuk mengejutkan seperti mereka lakukan pada tahun 86. Ya. Di mana mereka justru lolos jadi sebagai juara grup, lolos ke 16 besar dengan mengalahkan Portugal dan menahan Inggris serta Polandia. Tapi di babak 16 besar mereka kalah dari Jerman Barat. Melihat pemain-pemain yang mereka bawa sekarang juga potensi untuk memberikan kejutan ada. Ya, oke. Untuk yang squad kali ini ya. Dan memang prestasi terbaik yaitu tadi sudah disebut oleh Bang Agus di tahun Piala Dunia tahun 86 keluar dari fase grup dan masuk ke babak 16 besar itu yang terbaik selama ini. Nah, kalau dari Kroasia, Bang Oktora, kita tahu Kroasia seperti apa on fire-nya selama ini. Dan nampaknya masih membawa semangat di Piala Dunia yang kemarin ya, karena mereka berhasil merangsek ke final walaupun finish sebagai runner up, tapi memang banyak pujian yang datang ke timnas Kroasia ini. Nah, akan seperti apa Kroasia saat bertemu dengan Maroko besok? Iya. Bicara tentang Kroasia, sudah tentu inilah tim penasaran ya. 98 mereka merebut posisi ketiga, kemudian 2018, 20 tahun kemudian mereka merebut posisi runner up. Ya. Nah, saatnya inilah kesempatan emas, kesempatan terakhir mungkin ya di generasi emas dari Kroasia ini untuk bisa meraih titel juara dunia gitu. Ada beberapa pemain yang masih dibawa pelatih di 2018 untuk tetap menjadi kekuatan utama Kroasia di musim ini. Sudah jelas Luka Modric, kemudian ada juga Kovacic, yang kehilangan cuman Ivan Rakitic mungkin ya. Mudah-mudahan kehadiran Brozovic, Kovacic bisa, mungkin Pulisic ya bisa menambal hilangnya Ivan Rakitic yang sudah pensiun dari timnas. Gitu, Mbak Delta. Ya, oke. Memang Zlatko Dalic ini membawa nama-nama yang sudah dibawa sebelumnya di Piala Dunia Rusia. Ada Brozovic, tentu saja Luka Modric dan juga Kovacic dan ik-ik yang lain, ada Ivan Perisic juga ya. Oke, kita ke Bang Agus ini. Kalau dilihat ya, Maroko di sini membawa nama-nama besar. Meskipun negaranya juga tidak diunggulkan, namun jangan salah karena ada nama-nama besar di dalam skuad Maroko. Banyak yang berpengalaman pula bermain di Liga Top Eropa seperti Hakimi, Ziyech, bahkan juga El Haddadi. Nah, bisakah mereka berkontribusi besar saat melawan Kroasia nanti? Pengalaman bermain di kompetisi yang levelnya sangat ketat pasti akan memberikan pengaruh kepada timnas Maroko di Piala Dunia kali ini. Ada kan di posisi kiper mereka punya Yasin Bono. Terus di back sendiri kan ada Achraf Hakimi, di tengah ada Sofyan Amrabat, terus di depan juga ada Hakim Ziyech sama Yusuf En-Nesyri. Mereka ini kan bermain di 5 liga top Eropa. Nah, pengalaman bermain di kompetisi yang atmosfernya sangat ketat tentu akan membantu timnas mereka di Piala Dunia kali ini. Oke, dan juga
pelatih Walid Regragui juga sudah memang mengenal betul bagaimana gaya permainan dari anak asuhnya sendiri ya, begitu ya Bang Agus ya? Iya, meskipun dia juga baru yang menangani timnas Maroko, menggantikan Fahid Halilhodžić. Ya, benar. Nah, oke, kita akan penasaran bagaimana ini Zlatko Dalic versus Walid Regragui ini, karena Zlatko Dalic kalau dilihat merupakan tipikal pemain yang sering gonta-ganti formasi. Mungkin juga ini termasuk taktik dari Dalic sendiri agar tidak mudah terbaca oleh pelatih lawan, seperti itu ya Bang Oktora ya dari Kroasia. Kalau dari skema mungkin tidak, kalau saya melihatnya tidak akan ada yang banyak berubah ya dari tahun Piala Dunia sebelumnya 2018, karena kekuatannya memang masih ada di posisi sentral gelandang gitu ya. Kekuatan di Kroasia itu memang ada di sentral gelandang dan juga pemain sayap gitu. Jadi kalau dari segi skema mungkin kolektivitas permainan yang seperti ditunjukkan oleh Luka Modric dan kolega di lini tengah Kroasia di Piala Dunia 2018, saya kira masih akan dipertunjukkan mereka di Piala Dunia saat ini. Apalagi usia dari penggawa dari para gelandang ini kan bukan usia yang masih muda lagi gitu ya. Benar. Modric udah 37 tahun, saya kira dengan pemainan tensi tinggi dengan kecepatan, saya kira tidak akan bisa menjamin mereka bisa bermain cukup baik ya. Hanya kolektivitas yang bisa mereka mainkan saat ini untuk bisa meraih atau untuk bisa membayar penasaran mereka untuk bisa jadi juara dunia setelah kompetisi sebelumnya juara ketiga, kedua. Ya kalau hidup lebih baik ya sekarang harusnya bisa juara pertama gitu ya. Ya boleh lah ya. Jadi memang jangan-jangan ini memang skuad emas terakhir dari yang dimiliki Kroasia. Betul. Ya. Mengingat saya kira sih kalau untuk bicara skuad dalam artian satu tim ya, generasi emas gitu ya. Kalau untuk bicara generasi emas, saya kira sih generasinya Luka Modric ini adalah generasi emas mungkin yang terakhir ya. Kalau yang muncul-muncul satu pemain, dua pemain di Kroasia, saya yakin ke depan pasti akan banyak gitu ya. Bermunculan satu pemain, tapi untuk generasi satu tim yang emas mungkin inilah generasi terakhir dari Kroasia gitu. Ya, benar. Jadi nggak hanya Messi yang berhak mendapatkan trofi Piala Dunia. Di sini juga masih ada Luka Modric dengan usia yang segitu juga masih ambisi untuk bisa mengangkat trofi Piala Dunia di tahun 2022 ini. Oke, Bang Agus, yang menarik di sini adalah duel bintang Chelsea. Maroko punya Ziyech, sementara Kroasia punya Kovacic. Kalau dari Bang Agus seperti apa nih? Apakah Ziyech bisa menjadi pemain kunci saat bertemu dengan Kroasia nanti? Iya. Hakim Ziyech musim ini di Chelsea memang perannya sangat jarang ya, dia baru 5 kali main di Liga Inggris. Tapi selain itu dia 15 bulan pensiun dari timnas karena bertengkar dengan Fahid Halilhodžić. Nah dia dipanggil lagi sama Walid Regragui. Nah dengan pemanggilan itu berarti Walid ini tahu betul kan kualitas Hakim Ziyech. Sejak masih di Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech ini bisa memberikan pembeda bagi timnya. Ya. Seperti itu juga yang diharapkan oleh Walid Regragui di timnas Maroko ini. Dia akan memberikan variasi yang beda di lini depan bersama En-Nesyri. Saya rasa Ziyech yang bisa jadi kunci untuk Maroko memberikan kejutan di grupnya. Nah, tentu saja Hakim Ziyech bisa menjadi pemain kunci dan bisa jadi menjadi pembeda bagi tim Maroko saat bertemu dengan Kroasia. Nah, gimana ini dengan Mateo Kovacic, Bang Oktora? Apakah bisa menjadi pemain kunci saat ketemu dengan Maroko nanti? Bicara tentang Mateo Kovacic ya, pemain ini memang kalau saya nilai sih cukup aneh ya pemain ini. Bilang masih ada gitu ya tim klub gitu yang masih memainkan gelandang pelamboyan gitu ya di saat angin-anginan gitu ya mainnya ya. Klub itu bermain dengan gelandang-gelandang yang super power gitu sebenarnya ya. Ini unik juga. Tapi Kovacic ini dengan segala mungkin kekurangannya ya. Kalau kita bicara tentang kekurangannya, dia akan ditopang dengan dua kelebihan dari kompatriotnya Brozovic dan juga Modric ya. Jadi kalau kita bicara, kalau tadi mungkin Ziyech mungkin bisa dia bermain sendirian ya, lebih ke sendirian karena tidak ditopang dengan pemain yang
sekelas gitu. Kalau Kovacic saya kira sih dia akan bermain lebih lugas karena akan ditopang oleh 2 gelandang yang benar-benar berpengalaman, Brozovic dan Modric. 3 gelandang ini yang benar-benar jadi nyawa Kroasia di Piala Dunia saat ini. Ya, gitu Mbak Delta. Jadi memang tidak ada pemain yang bisa muncul sendiri kalau dari Kroasia. Bahkan mungkin Modric sekalipun Modric bisa berjaya, pasti juga akan ada peran penuh dari kanan kirinya maupun depan belakangnya seperti itu ya. Oke, masih di Bang Oktora. Lantas kalau seperti itu, berapa nih prediksi antara Maroko dan juga Kroasia untuk skornya? Melihat permainan dari Kroasia, saya sih berani pegang dengan gol banyak ya. Lebih dari 2 gol bisa mereka raih gitu ya Kroasia. Ya, lebih dari 2 gol. Lantas dibalas berapa ini dari Maroko? Kegolan atau tidak ini Kroasia? Bang Oktor. Kalau dari segi serangan dari tim lawan mungkin jika bisa menutup ruang gerak dari Hakim ya gitu ya. Kemudian dari Ziyech juga saya kira udah habis lah tenaga dari Maroko ini. 2 pemain itu kita Ashraf Hakimi kita kunci, Ziyech kita kunci gitu kan. Kroasia bisa mengunci 2 pemain itu udah habis. Kekuatan dari Maroko saya kira udah habis kalau 2 pemain itu bisa dimatikan. Iya, sayangnya Kroasia sudah tidak memiliki Mandzukic ya di sini ya. Sayang sekali. Oke, paling nggak 2 gol lah untuk Kroasia lah. Lantas ini Bang Agus, berapa nih skor antara Maroko dan juga Kroasia? 1-0 aja untuk Maroko. 1-0 untuk Maroko, tipis banget ya, tapi tidak apa-apa meskipun menang tipis, 3 poin sangat berperan penting untuk laga perdana dari grup F ini ya. Iya. Oke, itu dia ulasan sekilas Maroko versus Kroasia. Terima kasih banyak Bang Agus, wartawan olahraga Super Bowl, dan juga Bang Oktora, wartawan olahraga Tribun Jabar. Terima kasih untuk ulasannya sekali lagi, dan Tribuner jangan lewatkan program Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022. Akan tayang di YouTube Tribun News dan Facebook Tribun News. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia, 1 jam jelang pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzalez, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.